Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, keluarga besar GKI Sumut Klasis Medan 1. Saat ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang selalu memelihara kami dan menyediakan kami berkat yang terbaik untuk dapat kami terima. Dalam firman-Mu saat ini Tuhan, biarlah itu yang melingkupi hidup kami. Dan kami dapat dituntun untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam satu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan kita ambil dari kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Beginilah bunyinya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Demikian jawab firman Tuhan. Kita harus berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Tema kita hari ini adalah apa motivasimu? Saudaraku yang terkasih, setiap orang pasti pernah berbuat baik kepada orang lain. Dan kita begitu senang jika mendapat perlakuan baik dan menginginkan diperlakukan dengan baik dengan orang lain. Tapi jika tiap orang merasa senang dengan perbuatan baik daripada orang lain yang melakukan perbuatan baik itu kepada kehidupan kita, maka Tuhan kita juga akan merasa senang ketika melihat orang-orang yang percaya kepadanya melakukan kebaikan. Itu sebabnya Rasul Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 6 ayat yang ke-9, agar kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tunggu dulu. Selain hal tentang berbuat baik, ternyata di situ kita perlu memperhatikan motivasinya untuk melakukan perbuatan baik di belakangnya. Karena perbuatan baik yang kita lakukan tidaklah sempurna jika dibarengi dengan motivasi yang salah. Jadi berbuat baik memang itu bagus, tapi terkadang perbuatan baik seseorang itu seringkali dilandasi dengan motivasi yang salah. Ketika membantu orang lain misalnya yang sedang kesusahan. Di sini tidak sedikit saudaraku yang terkasih, mereka juga mengharapkan imbalan atas perbuatannya yang di kemudian hari. Mereka bermaksud untuk pamerlah atau apapun, ingin menunjukkan kepada orang banyak supaya mereka itu mampu untuk dipuji orang. Jadi perbuatan baik haruslah di sini dilandasi dengan motivasi yang benar, baik itu kepada manusia maupun kepada Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Nah, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego ini diperhadapkan dengan situasi yang sulit, mereka dipaksa juga untuk menyangkal iman mereka, dan mereka di sini sangat begitu tegas menyatakan sikap mereka. Sebagaimana apa yang dikatakan mereka, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perbuatan atau perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku dan tidak akan menyembah kami itu tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudaraku, di sini ada sikap mereka dan perlu ditekankan di sini bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka membangun motivasi yang benar daripada Tuhan, untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Mereka mengikuti Tuhan bukan atas dasar imbalan,
bukan agar sesuatu saat Tuhan itu dapat menolong mereka dan mereka juga dibalas oleh karya Tuhan karena ibadah mereka. Bukan itu motivasi mereka. Tapi sekalipun dalam situasi yang mengancam menjamah mereka pun, mereka juga mempertahankan motivasi yang benar dalam mengikuti Tuhan, dan Tuhan di situ meluputkan mereka. Ibu bapak dan saudaraku yang terkasih, jemaat kekasih Kristus yang berbahagia dimanapun kita berada. Kita harus membangun motivasi yang benar ketika melakukan suatu perbuatan yang baik. Itu adalah sangat penting. Tapi setidaknya di situ ada 2 alasan yang mau saya katakan bagi kita untuk membangun motivasi yang baik di dalam hidup kita masing-masing. Yang pertama, saudaraku, di situ supaya Tuhan tidak serba salah kepada kita. Mungkin kita mengingat ada kisah di dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Di sana menceritakan 10 orang kusta datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan supaya menyembuhkan mereka dari sakit kusta itu. Coba kita perhatikan Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, setelah Tuhan itu menyembuhkan mereka, hanya 1 orang yang kembali memuliakan Tuhan. Dan 9 yang lainnya entah kemana. Jadi ada bermacam-macam motivasi orang mencari Tuhan dan tidak sedikit yang mempunyai motivasi yang keliru. Mencari Tuhan supaya disembuhkan misalnya. Mencari Tuhan motivasinya supaya mereka kaya, agar diberkati dan sebagainya. Namun tidak sedikit ketika memperolehnya itu, yang mereka harapkan, mereka langsung meninggalkan Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, agar kita jangan kecewa. Ketika seseorang itu mengikuti Tuhan dengan motivasi yang salah, dia pasti akan kecewa ketika apa yang diharapkannya itu tidak kunjung datang dan tiba. Ketika apa yang selalu doakannya itu belum dijawab-jawab. Dan ketika doa tak kunjung mendapat jawaban, terkadang ada yang merasa kecewa dan melalui segala sesuatu yang sudah dilakukannya, dia mau mulai mengungkit kembali kesetiaannya dalam ibadah yang dilakukan kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka beribadah bukan untuk ditolong Tuhan. Bahkan ketika nyawa mereka itu terancam pun mereka tidak menuntut pertolongan dari Tuhan. Jadi sesungguhnya kita harus ingat Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, Tuhan itu sungguh mudah untuk memberkati kita. Tuhan mudah melakukan untuk menyembuhkan, menolong kita, bahkan menyertai kita melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini. Tuhan teramat mengerti yang terbaik bagi kita semuanya dan selalu punya rancangan terbaik untuk kita. Tapi sebelumnya, janganlah sampai motivasi yang salah menghalangi berkat Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Mari kita periksa, saudaraku, apa motivasi kita masing-masing bagi Tuhan dan bagi sesama. Apakah kita itu tulus dan berkenan bagi Tuhan? Mari kita renungkan firman Tuhan ini dan apa yang salah dan motivasi yang tidak benar. Mari kita tinggalkan bersama dengan kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah mengajari kami dalam firman Tuhan melalui iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka melakukan segala hal yang baik dengan motivasi yang benar di mata Tuhan, sehingga Tuhan membenarkan dan membela mereka dengan cara kasih Tuhan untuk menolong mereka. Hari ini kami bersyukur Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu ini. Biarlah kami menjadi anak-anak yang benar dan terarah di dalam hidup iman kami.
supaya kami melakukan segala apa yang menjadi perbuatan baik, berkenan di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mau mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah daripadalah Bapa dan kasih sayang Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kehidupan saudara-saudara semua dimanapun berada, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.